Balik lagi di channelnya Bram Novendra. Sekarang tanggal 29 hari Senin. Jadi di video kali ini sebenarnya gue lebih kayaknya kayak ini bakal jadi segmen baru namanya CD. Atau singkatan dari ceritain dong. Yang pertama mungkin ada tuh yang beli moge buat orang tua. Bagi yang belum nonton, coba nonton aja di pojok kanan atas. Hari ini kita bakal ceritain, bukan kita, gua bakal ceritain soal awal motovlog ya mungkin. Gimana kok bisa akhirnya motovlog sampai sekarang ini gitu. Gue juga sebenarnya kalau gue pribadi ngerasa kayaknya gue belum sebesar itu kayaknya buat ngomongin ini, ngebahas ini. Cuma entah kenapa di feeds Instagram tuh banyak banget yang nanyain. Mungkin karena emang gue jujur ya, kalau menurut gue tuh motovlognya tuh baru konsisten akhir-akhir ini. Secara gue main motor tapi udah dari 2017an. Sebenarnya gue sempat ngevlog ya, nanti kita bakal ke situ. Jadi kita oke, jadi gini ya. Langsung ke cerita awal aja lah ya. Pokoknya intinya banyak yang nanyain, jadi gue jelasin gitu. Tapi bukan maksud gue menggurui atau apa ya. Gue cuma ini video ini ceritain dong. Itu lebih kayak men-share pengalaman, men-share informasi atau apapun itulah yang gue rasakan, yang gue alami. Oke, jadi awal-awal waktu pakai ER6N itu gue udah mulai ngerekam pakai nih GoPro ini. BTW ini connect ke mic-nya ada di sini. Terlihat profesional tapi low budget. Jadi ya gue pakai GoPro, udah pakai GoPro ngerekam gitu sih, tapi belum ada niatan ngevlog pada saat itu. Lebih kayak ngeliatin orang-orang waktu itu zamannya Jody, Harat gitu, Raka. Pokoknya motovlogger yang awal-awal lebih kayak udah mulai ngevlog, gue jadi ngikutin tren gitu. Plus gue waktu itu mikirnya kayak ya buat safety lah, kalau ada amit-amit kejadian-kejadian yang tidak diinginkan bisa terekam, jadi bisa lebih jelas menganalisanya segala macam. Tapi emang alasan sebenarnya gue ngikutin tren terus, tapi belum ada niatan vlog tuh. Gue sempet akhirnya gue beli mic waktu zaman main sama Harald. Gue beli mic. Nah micnya itu aduh gue malas banget dah. Kayaknya micnya karena kan GoPro perlu ini ya, adapternya lagi kan. Itu adapternya tuh mahal banget pada saat itu ya. Kalau orinya tuh kayak 300-an gitu. Terus gue beli mic nggak pakai adapter yang masih KW lah, kan masih low budget banget pada saat itu ya. Terus ya itu sering banget bermasalah yang bikin gue jadi males gitu, kayak ngerekam ada suara yang nggak jelas lah, kadang keputus-putus atau segala macem. Sejujurnya nggak ada niatan ngevlog, cuma karena ngikutin tren pada saat itu dan kayak ya udahlah, why not gitu. Jadi ya iseng, jatuhnya iseng, ingin senang gitu. Terus akhirnya gue tuh orangnya malas ngedit lah ya. Waktu vlog awal banget awal banget itu gue private sih rata-rata. Ada yang gue private sama ada yang gue hapus juga, karena menurut gue kayaknya anjir karya gue pada awal-awal tuh jelek banget. Tapi jujur ya, emang pasti kalau karya awal-awal tuh ya pasti nggak bakal sebagus saat ini gitu loh. Itu gue merasa kayak jadi insecure gitu kan. Terus seiring berjalannya waktu gue sempet mager tuh, karena kan ya mic-nya nggak jelas, terus ngeditnya mager. Pokoknya kayak banyak faktor. Ya satu lagi faktor yang paling penting nih, kayak gue waktu itu kan 2017, yang which is umur gue 17 tahun. Gue merasa emang umur gue udah pas buat ngevlog, karena kan emang udah punya SIM segala macam, jadi no problem gitu ya. Tapi pada saat itu beberapa kali gue bikin video tuh ada satu momen yang gue merasa kayak gue pada saat itu pokoknya intinya kayak takut tidak bisa mempertanggungjawabkan hal apa yang gue lakuin gitu dan gue share gitu. Ya itu doang sih yang bikin gue sempat berhenti. Terus akhirnya gue mulai lagi. Itu pun gue mulainya lucu banget sih sebenarnya. Awal-awal kayak gue selingin video liburan atau video Q&A juga. Pokoknya
absurd banget dah pas mulai-mulai lagi, emang nggak jelas banget vlog gue bener. Terus akhirnya seiring berjalan waktu, mungkin setelah gue ngedekal ZX gue, setelah gue ngedekal ZX gue tuh, gue merasa kayak gue waktunya sudah pas nih waktunya buat men-share sebuah konten atau ya apapun itulah kalian menyebutnya di YouTube gitu. Karena sebelumnya gue tuh kadang masih ragu gitu, walaupun gue udah mulai tapi gue masih ragu, jadi gue merasa kayak belum pede, intinya masih insecure lah. Terus akhirnya ya udah mulai sampai sekarang dah, sampai saat ini kita duduk berbincang begini. Dan apa ya, ya intinya kalau ngevlog gitu sebenarnya balik lagi sih, lebih ke niat dan usaha. Gue tuh masih rendah subscribernya untuk men-share sebuah cerita yang agak berat ya menurut gue. Karena gimana ya, kalau gue ngasih tips juga gue pasti masih terus belajar sampai nggak tahu kapan. Dan gue lupa jelasin juga di awal, mesti gue jelasin di awal. Jadi sebenarnya awal mula gue mau vlog tujuannya tuh lebih ke gue pengen mendokumentasikan segala pengalaman gue, segala experience gue, segala momen yang terjadi di dunia motor ya lebih tepatnya. Dan ya kalau nggak kayak gini kan, kayak share begini kan juga bisa nggak di motor ke kalian. Dan ya mungkin kayak di masa yang akan datang gue bakal nonton lagi dan terus kayak oh lucu ya dulu gue kayak gini gitu loh, maksud gue. Jadi kayak ada kenangannya tersendiri gitu sebenarnya. Tapi ya seiring berjalannya waktu adalah pasti kayak upgrade yang terjadi. Kayak ini kamera nih upgrade, ini sebenarnya bukan hasil YouTube, hasil kerja gue juga, tapi bukan dari YouTube. Jujur kalau kalian mengharapkan duit dari YouTube sih, aduh miris deh, jangan diharapin kalau duit dari YouTube. Mending fokus bikin konten, fokus bikin karya yang berguna untuk yang lain gitu, dibanding kalian kayak oh kalau bikin YouTube viewersnya banyak dapat duit gitu. Enggak, sumpah ujung-ujungnya jadi jelek. Dan kalau misalkan sekalipun kalian jadi berpatok sama duit, kadang bisa ya gue nggak tahu ya, gue soalnya nggak berpatok sama duit, jadi kayak gimana ya, mungkin kalau menurut gue kalau misalkan orang berpatok nyari duit di YouTube doang, ujung-ujungnya kontennya jadi kayak maksa sih menurut gue ya. Lebih kayak ya karena gue harus cari duit dari YouTube gitu. Kadang gue ngeliat ini, no offense ya, gue juga nggak menyudutkan beberapa pihak gitu. Ini hanya my opinion, my honest opinion. Kayak kalau gue ngelihat beberapa artis mungkin ya, gue nggak bisa nyebut artis juga. Kalau gue melihat beberapa youtuber beberapa youtuber yang mungkin kayak terlalu fokus ke duit, jatuhnya kontennya tuh maksa banget gitu. Gue tuh nggak suka yang gitu. Gue lebih pengennya yang fleksibel sebenarnya, yang ya selama gue bisa share pengalaman itu ya gue share ke kalian. Selama ada manfaatnya gue share ke kalian, selama menghibur bisa gue share ke kalian. Jadi nggak ya saya enaknya gue aja gitu, sesuai mood. Makanya kan gue kadang upload nggak konsisten juga, walaupun ya gue usahain tetap setiap minggu tuh ada video lah, minimal 2 gitu, atau nggak minimal ya 1 lah, setidaknya 1 ada video lah. Jangan 2 deh, gue takut nggak bisa pegang omongan gue. Minimal seminggu 1 video ada. Nah ya dari situ jadi kayak ya jadi kontennya nggak maksa gitu ya, ngalir aja gitu kan. Kayak kalian ngelucu bareng teman-teman kalian ya sengalirnya aja gitu. Gue tuh lebih suka yang begitu jujur. Jadi gue nggak terlalu ngincer subscriber, followers, view, segala macam lah pokoknya. Makanya mana pernah kalian lihat gue giveaway? Nggak pernah, karena gue emang nggak ngincer apa-apa sebenarnya. Lebih ke nge-share pengalaman aja sih. Tapi ya kita nggak tahu, mungkin kedepannya bakal ada giveaway juga. Giveaway tapi bukan dalam rangka untuk menaikkan follower atau subscriber. Giveaway emang karena rasa terima kasih gue buat kalian aja. Jadi nggak usah ada syarat-syaratnya lah. Paling kalau misalkan kayak kita ketemu pasan mori atau mungkin gimana, bisa gue kasih gitu giveaway atau apapun itulah. Jadi ya
ya gue emang ikhlas berterima kasih gitu buat kalian udah ngikutin sampai sekarang. Dan oh ya, kalau ngomongin YouTube pasti nggak jauh dengan kata pansos. Nggak YouTube juga sih, lebih kayak media sosial ya, sosial media. Pansos, panjat sosial ini balik lagi my opinion lagi ya, jadi cuma pendapat gue. Pansos tuh menurut gue bagi orang-orang yang sirik melihat orang lain gitu loh. Lebih soalnya gimana ya, kalau menurut gue itu bukan pansos sih, bahasa halusnya tuh lebih ke nambah koneksi nggak sih. Soalnya mungkin ya gue nggak tahu ya, gue contoh realnya yang kayak gue deket sama si Raka di Jakarta Roads, mungkin banyak orang yang bilang, ih Bang Bram pansos sama Raka gitu. Itu kan ya secara gue yang kenal tuh kayak gue biasa aja sebenarnya, bahkan kadang gue kata-katain gitu, gue pancing-pancing biar dia kelihatan jelek. Kagak lah, canda-canda. Pokoknya ya gitulah, pokoknya emang ya karena gue sebenarnya kenal sama dia ya, menurut gue ya emang buat nambah koneksi aja sih. Dengan kalian nambah koneksi, jadi kalau ada sesuatu yang bisa saling bantu gitu ya kita bantu gitu intinya. Jadi bukan pansos sih. Kalau pansos mungkin lebih ke gue mengidolakan dia, gue memuji-muji dia kayak, terus ya gimana sih, kayak gitulah pokoknya. Kalau gue tuh lebih yang kayak ya gue nambah koneksi, nambah temen aja gitu. Kalau cocok ya main bareng, kalau enggak ya juga enggak gitu sih, sengalirnya aja. Jadi ya gue juga nggak peduli sih sama pansos segala macam, yang kenal-kenal dan yang tahu-tahu aja gitu. Ada juga yang nanyain kayak, Bang gimana cara nanggepin komentar netizen gitu. Di dunia ini pokoknya selalu ada dua sisi ya, yes or no, positif, negatif, suka nggak suka, pokoknya selalu ada dua sisi. Menurut gue gini, kalau netizen kebagi dua juga nih, ada yang negatif sama positif. Kalian pasti tahu lah bedainnya gimana ya, negatif positif. Kalau udah toxic, udah ngata-ngatain, udah nggak jelas, pokoknya negatif gitulah intinya kan kayak gitu. Simpelnya kayak gitu. Dan bagi gue simpelnya adalah kalau nanggepin netizen, tanggepin aja yang positif, yang sependapat, yang membuat hidup kalian jadi lebih bahagia dibandingkan kalian nanggepin yang toksik. Karena gimana ya, gue pernah sekali nanggepin, ya nggak sekali doang sih, beberapa kali sempat nanggepin yang negatif gitu. Gue debat, wah bener-bener nggak ada habis ya sumpah. Kayak mending nanggepin yang positif aja, karena menurut gue kalau emang dia nggak suka atau menyebar konten negatif atau apapun itulah karena emang dia nggak suka sama kalian. Jadi kayak gimana ya, kalau udah nggak suka tuh ya pasti ya nggak suka aja. Mau di kayak ibarat kalau netizen yang udah negatif gitu nggak suka sama gue, mau gue apain juga dia pasti nggak bakal, ujung-ujung nggak bakal suka sama gue. Dan kalau yang komen-komen nge-hate biasanya sih emang mending better didiemin ya, karena tujuan mereka kan di komen emang pengen agar dapat perhatian dari idolanya, atau emang ya pokoknya intinya pengen dapat perhatian gitu sih menurut gue ya. Jadi ya lebih baik didiamkan saja, karena ujung-ujungnya juga nggak ada untungnya buat kalian. Untungnya buat kita kalau kalian nge-hate terus gue tanggepin, terus banyak drama, terus viral, terus follower gue naik, terus gue banyak dapat endorse, untungnya ke gue gitu. Tapi tenang, gue nggak ngincer endorse segala macam kok. Emang ya puji Tuhan aja ada yang datang. Gue tuh kadang kalau gue lebih orangnya tuh lebih percaya sama suatu hal yang kalau misalkan gue berbuat baik sama orang lain, pasti nanti baiknya, pasti ntar orang lain juga bakal baik sama kita kayak gitu. Mikirnya simple, pemikiran simpelnya kayak gitu. Intinya balik lagi ya, kalau misalkan kalian mau motovlog atau even kayak cuma bikin vlog doang atau blog bahkan, yang paling penting adalah niat. Mau bagaimana cara kalian mengimplementasikannya, bagaimana cara kalian mempresentasikannya, itu benar-benar sekreatif kalian, sepintar kalian, dan ngikutin saran dari orang lain aja sih. Yang baik pokoknya diambil, yang buruk buang. Enggak salah, yang baik diambil, yang buruk jadikan pelajaran. Mantap.
Jadi itu dulu cerita singkat ya, gue nggak tahu singkat apa enggak, tergantung gue ngeditnya gimana ya. Jadi itulah cerita gue. Mungkin kalau kalian suka dengan video-video kayak gini atau segmen ceritain dong, gue bakal bikin lagi. Gue ada kepikiran sih bikin perasaan gue setelah berhenti merokok. Jadi gue dulu sempat berhenti ngerokok, terus gue dulu sempat ngerokok terus gue berhenti ya. Gue bisa ceritain ke kalian sih, kalau kalian minta ya. Ya pasti ya gue tergantung kalian aja lah. Kalau nggak minta gue nggak bakal bikin. Jadi paling sekian dulu videonya.